selamat sore Pak. Boleh mengganggu waktunya sebentar ya? Ya. Ya, ini saya ada tugas dari pendidikan profesi guru. Di sini saya diminta untuk mewawancarai pakar gitu kan. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait mengenai inovasi pembelajaran di kelas gitu ya Pak. Nah, saya kan tahu gitu Bapak itu dalam hal IT-nya sudah sangat bagus gitu. Nah, saya di sini ingin bertanya, menurut Bapak apa sih yang menjadi apa ya kurangnya atau rendahnya inovasi pembelajaran yang dilakukan guru di kelas itu salah satu penyebabnya apa saja gitu? Yang pertama, rendahnya inovasi yang yang pertama bisa mungkin kurangnya referensi atau kurangnya literatur guru untuk menyiapkan strategi pembelajarannya seperti apa. Kemudian yang kedua, guru pun perlu mengetahui kondisi kelasnya itu seperti apa, sehingga jika mengetahui kondisi awal kelasnya seperti apa, maka guru akan mencari langkah atau cara atau strategi untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi di dalam kelas tersebut. Nah, itu bisa dilakukan sekarang kan di dalam kurikulum mereka itu ada yang namanya assessment formatif awal. Mungkin awal kita menyebutnya assessment diagnosis. Nah, sekarang istilahnya saja mungkin dirubah menjadi assessment formatif di awal pembelajarannya. Dengan assessment formatif di awal itu kita bisa mengetahui permasalahan yang dihadapi anak atau kondisi awal siswa akan mulai belajar itu seperti apa. Nah, itu adalah langkah awal kita sebagai guru untuk menyusun strategi. Nah, kemudian jika setelah tahu, oh ini permasalahannya apa, maka guru mencari cara strategi bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Nah, inovasi itu dilakukan tentunya guru harus mau mencari atau menggali pengetahuan. Sekarang ilmu kan terus berkembang. Guru pun harus berinovasi bagaimana caranya agar si permasalahan yang dihadapi siswa tersebut bisa ditanggulangi atau bisa diatasi. Inovasi itu bisa inovasi dalam model pembelajaran atau inovasi bisa digunakan pengembangan IT atau kita misalkan di sekolah memiliki sumber daya terbatas bisa memanfaatkan sumber daya saja yang ada di sekolah. Nah, yang pernah saya lakukan itu terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek. Jadi proyek dalam mata pelajaran, bukan proyek P5 tetapi proyek di dalam mata pelajaran. Nah, saya pernah menerapkan itu. Jadi di dalam proyek itu saya menggunakan strategi yang pertama problem based learning dulu. Problem based learning untuk mengetahui siswa ini paham tidak mengenai konsepsi energi. Jadi saya menuntut siswa untuk menggali informasi apa itu konsepsi energi. Setelah siswa mengetahui apa konsep konversi energi, kemudian di tahapan berikutnya saya menggunakan project based learning. Setelah siswa tahu memiliki pemahaman awal tentang konversi energi, saya mengarahkan siswa untuk membuat prototipe konversi energi. Jadi siswa itu membuat alat yang merancang alat yang dapat menggambarkan konversi energi. Itu terkait mata pelajaran IPA, khususnya fisika. Jadi, saya pun menggunakan berbagai macam pembelajaran. Bisa menggunakan pembelajarannya LK, saya menyiapkan LK, kemudian LK-nya itu untuk sumbernya saya menggunakan dari demonstrasi menggunakan virtual lab. Saya menggunakan dari Colorado karena di sana banyak simulasi yang bisa dimanfaatkan agar siswa bisa menuntut siswa untuk mengetahui konsep konversi energi. Jadi berangkat dari sana, siswa baru merancang konsep konversi energi apa yang akan siswa buat. Jadi seperti itu. Jadi saya menerapkan strateginya itu menerapkan PBL, kemudian dilanjutkan dengan PJDL. Gitu. Ya, terus kan ya Pak ya di sini inovasi itu beraneka ragam gitu ya Pak. Ada yang ibaratnya masih manual, ada yang berbasis IP gitu ya. Misalnya mungkin
ada beberapa guru gitu yang melakukan inovasi pembelajarannya itu yang masih manual, misalnya kayak apa gitu, apa ya belum berbasis IT gitu kan. Nah itu salah satunya menurut Bapak bagaimana sih caranya agar apa ya guru-gurunya itu apa media apa sih, jadi bagaimana agar bisa menggunakan, agar kita itu terbiasa gitu menggunakan media itu di kelas gitu, karena kan ada beberapa kayak misalnya ribet bawa laptop kayak gitu. Nah itu bagaimana sih salah satu upayanya itu biar membiasakan. Nah, untuk media sebetulnya itu situasional ya, situasional, kemudian kondisional juga. Kemudian terkait bisa juga bergantung pada konteks mata pelajarannya seperti apa. Apakah membutuhkan IT tidak dulu? Karena kalau IT kan sebetulnya tidak semuanya harus berbasis IT, tetapi IT itu sebetulnya bisa memudahkan. Contohnya saya di dalam konversi energi ini mungkin kesulitan untuk menyiapkan alat dan bahan yang banyak karena konversi energi itu cakupannya sangat luas, makanya saya memanfaatkan IT untuk mempermudah. Jadi kalau menggunakan IT itu kan semua yang luas itu bisa kita ambil, jadi dipersempit, bisa yang banyak bisa kita ambil gitu. Nah kalau misalkan guru-guru mungkin belum ada yang belum memanfaatkan, belum semua, bisa jadi memang terkait dengan kebutuhannya saja itu, kebutuhannya apakah butuh atau tidak gitu. Kalau butuh pasti dia akan mencari, tapi kalau tidak mungkin kebutuhannya tidak perlu menggunakan IT untuk saat itu pembelajarannya. Kalau menurut Bapak untuk sarana prasarana di sekolah ini gimana, sudah cukup memadai nggak? Kalau sarana prasarana di sekolah kan ya sudah memadai ya. Walaupun masih ada yang rebutan tapi bisa diatur lah ya gitu ya. Jadi ada yang masih bisa diatur, tapi ada beberapa yang masih terbatas. Kalau fokus semua guru sudah atau semua kelas sudah bisa terakomodir ya, Kalau misalkan butuh speaker mungkin itu belum terakomodir, tetapi kan tidak semua pembelajaran memerlukan speaker gitu. Tapi untuk yang utama kayak Infokus itu sudah terpenuhi. Bapak bagaimana upaya Bapak, salah satunya itu ini untuk ini balik lagi ke kelas ya dari sarana tadi, untuk memancing atau memberikan stimulus kepada anak-anak agar aktif gitu selama pembelajaran Bapak aja misalnya. Kalau stimulus untuk siswa aktif, kita bisa mengajak siswa satu bisa menggunakan metode belajar berkelompok ya. Jadi kita memberikan LK atau permasalahan, siswa diarahkan untuk berkelompok. Jadi siswa bisa di sana terjadi interaksi. Nah, kemudian bagaimana kalau kita ingin tahu apakah betul siswa tersebut di dalam kelompoknya itu aktif atau tidak? Mungkin kita bisa menggunakan strategi gimana caranya agar kelompok itu bisa tampil ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah dari sana akan terlihat mana siswa yang ikut berkontribusi, artinya dia aktif dalam kelompok, siswa yang tidak. Bisa juga kita menggunakan, sebenarnya metodenya banyak, bisa belajar kelompok. Kemudian untuk presentasinya bisa menggunakan belum saya cobakan karena dulu terkendala pandemi ya. Saya dulu waktu project itu mau merencanakan window shopping, programnya window shopping. Jadi si kelompok itu punya stand masing-masing, kayak Lokakarya punya stand masing-masing. Nanti ada kelompok yang lain saat mau melakukan penilaian, kelompok yang lain ngumpul di kelompok tersebut gitu. Jadi presentasinya di sana itu bisa memancing keaktifan siswa juga. Kemudian kalau misalkan melihat dari apakah siswa harus semua aktif, tentunya siswa tidak juga dikatakan tidak aktif jika dia terkendala komunikasi, karena komunikasi itu kan bisa dilakukan secara verbal ataupun tulisan. Jadi kita juga sebetulnya bisa mengakomodir siswa yang keterbatasan komunikasi secara verbal, bisa kita dipancing menggunakan seperti bisa menggunakan Jamboard
mengetahui bagaimana sejauh mana siswa menyerap pembelajaran hari itu atau keaktifan, karena mengkomunikasikan itu tidak hanya lewat verbal saja, tapi bisa lewat tulisan. Jadi kita juga bisa, jika lewat tulisan, kita bisa melihat keaktifan siswa walaupun hanya dalam bentuk tulisan. Satu lagi nih ya Pak ya, kan kita sekarang sedang digembur-gemburkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, tapi kan dalam kenyataannya gitu ya, di lapangan itu kan ada kendala-kendala gitu, belum bisa diterapkan semuanya gitu. Nah, itu kendalanya apa saja Pak kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran Ya, berdiferensiasi. di sekolah ini. Pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, kendala paling utama itu di pembelajaran diferensiasi terkait di struktur kurikulum merdeka ya. Jadi masih ada beberapa guru yang masih materi oriented. Jadi yang dikejarnya itu materi. Sebetulnya kita atau siswa itu merdeka untuk mendapatkan materi sesuai dengan kemampuan anak. Kalau anak hanya mampu belajar dengan kecepatan 5 km per jam, ya sudah, kita hanya bisa memberikan 5 km per jam. Tapi kalau ada siswa yang bisa sampai 10 km per jam, ya kita pun harus mengakomodir. Itu yang pertama. Jadi ada beberapa mungkin yang memahami bahwa struktur kurikulum sekarang masih yang kejarnya kompetensi atau materi, padahal bukan. Kemudian yang kedua, mungkin pemahamannya pun pemahaman terkait dengan pembelajaran diferensiasi itu apa. Karena memang terkadang kita kesulitan. Padahal kita sudah melakukan, tapi mungkin masih terjebak dengan diferensiasi konten, produk, sama proses. Padahal itu mungkin sering kita lakukan dari dulu juga. Ada kita treatment ke siswa akan berbeda tergantung dari minat dan anak siswa tersebut gitu. Nah, bisa juga dari pemahaman itu, pemahaman saya itu apakah harus semuanya berdiferensiasi, apakah harus tiga-tiganya berdiferensiasi, ataukah bisa satu saja atau dua saja seperti itu. Kemudian ya, yang kedua kita dikurangi pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang berikutnya perlunya ini refleksi. Tentunya di kelas harus berefleksi. Selain berefleksi di kelas, kita pun perlu sharing dengan rekan di sekolah terkait dengan seperti apa sih bagaimana progres pembelajaran di kelas tersebut, pembelajaran anak tersebut, itu kan perlu kita gali juga. Itu sebagai bahan kita dalam melakukan diferensiasi. Itu perlunya komunikasi dengan siswa, dengan guru lain, dengan orang tua pun itu sangat penting. Kadang kita misalnya dalam prakteknya itu misalnya ini apakah LK-nya harus dibedakan, Ya, masih kebingungan. atau rubriknya yang dibedakan gitu. Nah, mungkin itu juga yang menjadi pertimbangan guru-guru juga. Karena mungkin bisa jadi harus mengakomodir 36 ya, tapi kan sebetulnya tidak usah diakomodir 36-nya. Dari 36 siswa di dalam kelas itu kita kelompokkan sebetulnya. Nah, itu makanya perlunya formatif di awal itu untuk mengelompokkan siswa, bisa berdasarkan minatnya, berdasarkan gaya belajarnya, baru kita dapat mengakomodir. Maka pembelajaran berdiferensiasi itu akan terlaksana di kelas. Ya, Bapak terima kasih untuk waktunya ya Pak ya. Sangat bermanfaat sekali info-infonya. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya ya. Selamat sore. Sore.